Saya akan bilang, kenapa sih nggak disebut darah kehidupan? Penjelasannya karena kalau nggak ada mens, nggak akan ada Halo, jumpa lagi dengan saya Anna Marsiana. Saya punya 3 channel. Cerdas bersama Anna Marsiana, Jalan-jalan bersama Anna Marsiana, dan Belajar bersama Anna Marsiana. Jadi jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe. Topik kita kali ini adalah tentang male normativity dan androcentrisme sebagai sebuah topik lanjutan dari obrolan kita tentang gender. Apa itu male normativity dan androcentrisme? Ikuti terus. Dari edisi-edisi sebelumnya, teman-teman sudah belajar bahwa gender itu ternyata sangat kompleks. Begitu juga seks dan seksualitas itu sangat kompleks. Nah, sebagian besar orang itu tidak memahami kompleksitas topik gender dan seksualitas. Nah, di dalam ketidakpahaman itu maka berpotensi besar untuk menciptakan cara pikir, cara pandang, dan cara kita bertindak, berlaku, mengambil keputusan yang sangat bias gender. Dan sejarah sudah menunjukkan bahwa dalam perjalanan panjang sejarah ini, selama beratus-ratus tahun, dunia kita sangat bias gender dan sangat apa yang kita sebut androcentris itu. Apa itu androcentrisme? Androcentrisme adalah sebuah cara pikir, cara pandang yang menempatkan laki-laki sebagai pusat dunia, laki-laki sebagai norma, di mana kemudian pengalaman laki-laki menjadi sudut pandang dalam melihat segala sesuatu. Ukuran-ukuran diukur dari perspektif laki-laki. Karena itu kadang-kadang kita juga membaca, melihat, mendengar istilah yang disebut male normativity. Artinya norma-norma di dunia ini diatur berdasarkan standar laki-laki. Ya, jadi dari mana asalnya androcentrisme itu? Tentu saja asalnya, kalau tadi saya katakan dari ketidakpahaman tentang kompleksitas gender, kompleksitas seks dan seksualitas, tapi tentu saja itu sangat kuat terkait dengan akar budaya, akar ideologi yang sangat patriarkis. Di mana menurut teori androcentrisme, karena dia memang berakar kuat dari patriarki, itu dia bekerja di dalam pikiran kita gitu. Jadi disinilah susahnya kita melawan cara pikir yang sangat bias tadi. Karena dia bekerja di otak kita sebagai manusia. Artinya tanpa sadar sebetulnya kalau kita bercakap sehari-hari, diskusi, ngobrol, itu tanpa sadar perspektif yang kita pakai itu perspektif yang sangat berpusat kepada laki-laki, perspektif yang sangat maskulin, perspektif yang sangat kental dengan pengalaman laki-laki. Jadi itu seolah-olah bekerja tanpa sadar gitu ya, bekerja di pikiran kita tuh tanpa sadar gitu. Contohnya apa supaya tidak terlalu abstrak? Coba kita turunkan ke dalam berbagai contoh. Contohnya begini, kalau kita bicara soal pemimpin itu tanpa sadar gambar yang ada di otak kita itu yang muncul laki-laki gitu. Itu tanpa sadar gitu. Jadi pemimpin gitu.
otomatis yang muncul laki-laki. Mau pilihan lurah, mau pilihan RT, mau pilihan itu yang muncul laki-laki dulu gitu. Jadi secara otomatis itu nggak pernah yang muncul otomatis perempuan itu jarang sekali. Otomatis yang muncul laki-laki. Kenapa? Karena tadi pusat pikiran, pusat cara pikir itu berpusat kepada laki-laki. Itu contoh bagaimana dia secara otomatis ada di pikiran kita. Contoh lain itu adalah kalau bicara pemimpin itu otomatis laki-laki yang muncul, maka kalau bicara pemimpin yang baik itu seperti apa? Maka otomatis yang langsung muncul di pikiran kita, atau kalau saya tanya ke banyak orang di berbagai forum, pemimpin yang baik itu seperti apa? Maka yang biasanya, yang seringkali muncul pertama adalah tegas gitu, disiplin, dan kemudian karakter-karakter yang mengikutinya itu karakter-karakter yang kalau kita masukkan ke kotak itu karakter maskulin. Sehingga karakter feminin itu susah atau hampir tidak pernah masuk sebagai karakter kepemimpinan. Padahal dalam banyak hal dunia membuktikan ternyata kepemimpinan perempuan itu juga banyak sukses gitu. Misalnya sekarang kita sedang dalam corona, maka teman-teman boleh Google 6 atau 7 pemimpin dunia yang terbukti paling efektif menangani corona, perempuan. Ada dimensi keibuan yang dimasukkan, ada dimensi merawat, empati yang tinggi yang dimasukkan, di mana itu dimensi feminin. Jadi sementara itu kita punya bukti, tapi ketika kita bicara pemimpin yang baik seperti apa, maka yang muncul adalah karakter maskulin. Itu contoh kedua ketika bicara androsentrisme. Adakah contoh lain lagi yang mudah? Oh ya, ini yang paling banyak. Media massa ini sering banget begitu. Kalau kita bicara ada kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, KDRT, kekerasan, berbagai macam kekerasan terhadap perempuan. Yang paling banyak komen menyalahkan siapa? Perempuan gitu. Roknya lah, bajunya lah, keluar malam lah, dan seterusnya. Perempuan gitu. Itu otomatis yang pertama kali itu keluar begitu. Itu menunjukkan cara pikir kita masih sangat bias, yaitu sangat kental dari perspektif dan pengalaman laki-laki. Ya, tadi saya mengatakan bahwa itu bekerja secara tidak sadar di otak kita gitu ya. Termasuk perempuan loh. Perempuan sendiri seringkali nggak sadar bahwa cara pikir kita itu sangat bias laki-laki, sangat bias maskulin, atau tadi sangat androsentris gitu ya, dan sangat bias dengan norma-norma laki-laki dan maskulin, dengan male normativity gitu. Nah, tapi kenapa itu bisa terjadi? Antara lain karena sejak kita lahir, kita tumbuh, kita sudah dididik, kita melihat, kita mengamati, kita diajari di dalam perspektif yang sangat androsentrisme tadi gitu ya. Contohnya begini, kita bicara soal bahasa misalnya. Nah, bahasa-bahasa yang kita pakai itu bahasa yang sebetulnya juga sangat bias androsentrisme. Saya akan kasih contoh dalam bahasa Inggris dulu, nanti baru akan pindah ke dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Inggris misalnya, kalau kita belajar bahasa Inggris klasik kuno yang sama sekali belum tersentuh soal kesadaran gender, itu kadang-kadang seringkali kita masih menemukan istilah man, padahal yang mau dimaksud adalah human being gitu, man gitu. Oh man, oh man gitu, padahal maksudnya manusia secara umum gitu. Padahal man itu laki-laki. Itu karena tadi perspektifnya laki-laki itu simbol dari manusia, pusat dari manusia. Contoh lain lagi yang ini sangat spesifik bahasa Inggris, ini adalah kalau bicara laki-laki dalam bahasa Inggris man, perempuan dalam bahasa Inggris woman. Nah, kalau kita lihat etimologinya, ternyata woman itu karena sebetulnya merupakan singkatan dari wife
of man. Artinya perempuan dalam bahasa Inggris itu tidak eksis kalau tidak melekat kepada man. Woman itu does not exist without man. Jadi itu sebabnya, dan itu mempengaruhi cara pikir kita, sehingga perempuan kalau tidak menikah itu merasa nggak laku gitu kan. Laki-laki nggak menikah happy-happy aja. Laki-laki nggak menikah dibilang makin seksi gitu kan. Perempuan nggak menikah, pasti ada masalah tuh. Kayaknya dia perempuan nggak bener deh. Kayaknya ada yang salah dengan perempuan itu. Mungkin dia perempuan nakal. Itu otomatis gitu. Jadi dari satu istilah yang sangat sederhana, ternyata itu kemudian rentetannya panjang, mempengaruhi cara pikir dan cara pandang kita. Kalau dalam bahasa Indonesia itu contohnya gini, kita mengenal istilah tuan dan nyonya. Ya, tuan dia bisa berdiri sendiri tanpa nyonya, ya kan? Tuan bisa single, tuan bisa juga menikah, suami dari, tanpa istri. Seorang laki-laki masih bisa disebut tuan. Nyonya, Anda nggak bisa disebut nyonya tanpa tuan, ya kan? Jadi saya sering mengoreksi teman-teman saya, aktivis perempuan, yang dalam rangka keadilan gender sering mengatakan tuan dan nyonya rumah gitu. Saya nggak gitu srek, karena tuan dan nyonya rumah, oke, dia merekognisi dua gender, laki dan perempuan, tapi si tuan ini eksis without nyonya gitu, eksis tanpa si nyonya. Si nyonya nggak akan pernah eksis tanpa tuan. Jadi selalu saya koreksi teman-teman, tolong deh jangan bilang tuan dan nyonya. Lalu apa dong, An? Pilihannya adalah tuan dan puan rumah. Jadi bukan nyonya rumah, puan rumah. Jadi memang di dalam bahasa Indonesia kita nggak pakai kata puan ya. Sementara kalau bahasa Melayu, bahasa di Malaysia, puan dipakai. Menurut saya itu lebih equal, tuan dan puan. Karena puan bisa berdiri sendiri tanpa si tuan, dia juga bisa dikenakan kepada perempuan yang sudah menikah. Tapi nyonya nggak pernah. Jadi melalui edisi ini saya juga mau bilang, tolong buang kata nyonya dan ganti dengan kata puan, karena dia lebih equal, lebih setara dengan kata tuan. Jadi puan dengan tuan. Nah, cara pikir yang sangat androcentris dan male normativity ini sangat berbahaya gitu ya, karena dan ini sayangnya ada di semua lapis, ada di kita. Saya mungkin juga harus jujur bahwa kadang-kadang mungkin jangan-jangan saya itu masih bias androcentris, jangan-jangan ya, karena memang sejak kecil itu tumbuh besar berkembang itu dalam masyarakat yang sangat androcentris gitu. Nah, dia punya dampak yang sangat luas ke mana-mana gitu. Misalnya adalah dalam pembangunan atau pengembangan teknologi. Dalam sejarah pengembangan teknologi di dunia ini, maka teknologi-teknologi itu dibangun, dikembangkan secara sangat androcentris atau dari sudut pandang, perspektif, pengalaman, dan kepentingan laki-laki. Misalnya kalau kita bicara teknologi pertanian, pembangunan traktor-traktor, pembangunan teknologi mesin-mesin panen dan seterusnya. Maka itu dari perspektif dan pengalaman laki-laki. Akibatnya tentu saja perempuan tersingkir dari teknologi pertanian gitu. Yang dulu panen perempuan mayoritas sebagai tenaga kerja, karena dulu panen pakai ani-ani itu ya. Mungkin yang generasi milenial udah nggak tahu ani-ani. Ini pisau yang kayak gini, tik 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 tik, tik gitu dipegang begini lalu memotong padi gitu. Lalu digantikan oleh mesin yang lebih efisien, saya paham. Tapi perspektifnya itu laki-laki. Lalu kemudian perempuan yang panen digeser menjadi laki-laki yang menggenjot, laki-laki yang mengoperasikan mesin dan seterusnya. Karena perspektifnya laki-laki. Contoh lain lagi di dunia medis. Di dunia medis mengembangkan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi dalam sejarah berpuluh-puluh tahun atau bahkan kapan sih alat kontrasepsi mulai? Saya lupa tepatnya. Dalam perkembangan sejarah
mungkin baru 20 tahun terakhir, oke, 25-30 tahun terakhir paling panjang, itu sangat berpusat pada laki-laki. Artinya apa? Lihat, yang pertama, hampir semua kontrasepsi yang dikembangkan di awal-awal itu objeknya perempuan. IUD, pil, suntik, susu, perempuan gitu. Yang akibatnya, dan itu semua barang-barang asing, benda-benda asing dimasukkan ke tubuh perempuan, di mana nggak dipertimbangkan bahwa itu mempengaruhi soal hormon perempuan, soal kesehatan perempuan. Ada banyak efek negatif yang harus dialami perempuan, dan itu jarang masuk pertimbangan gitu. Jadi perempuan menjadi yang diobjekkan ketika bicara soal pembatasan kelahiran. Sementara kalau bicara kondom gitu ya, kondom, kondom yang pertama kali dikembangkan memang kondom laki-laki. Tapi karena laki-laki yang punya kontrol atas seks, dan ketika laki-laki mengatakan saya nggak mau pakai kondom, itu nggak bisa gitu. Jadi di situ kemudian dipakai alasan nggak efektif gitu. Kondom perempuan itu kan baru berapa dekade dikembangkan dan sampai sekarang masih dianggap belum terlalu umum gitu. Kalau kondom perempuan kan perempuan yang punya otoritas kan, dia pakai, mau laki-laki, terutama untuk teman-teman pekerja seks misalnya, kondom perempuan jauh lebih aman buat mereka gitu. Karena kalau kondom laki-laki, kalau laki-lakinya nggak mau pakai, teman-teman pekerja seks perempuan biasanya nggak bisa banyak buat gitu. Jadi itu contoh-contoh dampaknya. Contoh lain adalah soal pengembangan pengetahuan. Pengembangan pengetahuan itu juga sangat bias perspektif laki-laki gitu. Misalnya saya ingat ketika saya menulis tesis, ada salah satu dosen penguji saya itu tidak atau belum begitu familiar dengan teori feminis, maka dia memberi nilai saya rendah karena dia mengatakan begini, why are you writing your thesis using I as a subject? Because I is very subjective gitu. Dia bertanya, mengapa kamu menulis tesis kamu dengan memakai subjek saya dan bukan penulis gitu? Saya orang pertama, bukan penulis orang ketiga. Menurut dia subjek saya itu sangat subjektif. Waktu itu saya menjelaskan ya karena memang tesis saya ini subjektif, bicara dari pengalaman perempuan dan saya ingin memasukkan pengalaman perspektif perempuan di sana. Dan saya ingin jujur dengan pengalaman saya gitu ya. Tapi itu tahun 98 ya. Dari situ saya dapat nilai negatif gitu. Karena menurut aturan scholarly nggak boleh menulis tulisan karya ilmiah dengan subjek pertama gitu. Tapi sekarang sudah boleh ya, sekarang udah boleh. Nah, sehingga kalau teman-teman mau belajar lebih jauh, Vandana Shiva, seorang feminis dari India mengatakan, hati-hati loh kalian belajar atau studi di pendidikan formal gitu. Karena pendidikan formal itu sangat bias gender, sangat androsentris, karenanya makin tinggi pendidikan orang itu sebetulnya makin dalam cara pikir yang bias dan androsentris. Itu kata Vandana Shiva. Jadi jangan langsung percaya begitu saja orang pendidikan tinggi pasti dia lebih paham gender, lebih sadar gender. Enggak, menurut Vandana Shiva justru lebih bias gender. Ada begitu banyak contoh, tapi saya khawatir kita panjang lebar. Saya mau kasih contoh terakhir, yaitu contoh tentang pelabelan gitu ya, atau penamaan gitu. Untuk perempuan yang mengalami menstruasi tiap bulan gitu ya. Saya kira sampai hari ini masih sangat umum, sering kita dengar kalau lagi mens, teman-teman, ibu-ibu bilang begini, aduh saya lagi kotor, ya kan? Itu masih sering kita dengar gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena memang secara sosiologis kita menemukan di banyak referensi
darah mens kita sebut darah kotor gitu ya. Darah kotor yang keluar dari tubuh kita gitu. Oke, mungkin tetap ada teori pembenarnya gitu. Tapi yang menjadi persoalan adalah dengan penyebutan darah menstruasi sebagai darah kotor, di mana ini sangat bias perspektif laki-laki ya. Kalau laki-laki karena tidak tahu, tidak mengalami menstruasi, yang dia tahu kalau perempuan menstruasi, maaf, bau, kotor gitu kan. Dan maaf, nggak bisa diajak ML, ya kan? Jadi ya udah, itu sebutan yang paling cocok ya darah kotor gitu. Dan untuk itu dampaknya bisa luas sekali. Misalnya secara agamis di hampir semua agama, karena melihat darah mens itu darah kotor, maka perempuan yang lagi menstruasi biasanya nggak boleh mengikuti ritual-ritual agama. No, God, please, no, no, no. Dianggap hanya ngotorin, menularkan kenajisan gitu di hampir semua agama. Padahal kalau saya ditanya, jadi apa dong Kak, apa dong Bu kalau nggak disebut darah kotor? Saya akan bilang, kenapa sih nggak disebut darah kehidupan? Penjelasannya karena kalau nggak ada mens, nggak akan ada kelahiran. Kalau perempuan nggak menstruasi, dia nggak bisa dibuahi. Kalau dia nggak bisa dibuahi, dia nggak bisa ngandung. Kalau dia nggak ngandung, dia nggak bisa ngelahirin. Kalau perempuan tidak melahirkan anak, maka tidak ada kehidupan di dunia ini, tidak ada pembaruan kehidupan gitu. Jadi ya kan, kalau dari perspektif perempuan, seandainya perempuan ditanyain, perempuan di seluruh dunia gitu, pasti penyebutannya akan berbeda. Tapi karena dalam sejarahnya selalu sangat bias dengan androsentrisme tadi. Itu beberapa contoh tentang dampak sekaligus apa yang terjadi sehari-hari terkait dengan cara pikir bias gender yang sangat androsentris dan male normativity. Sampai di sini dulu obrolan kita tentang male normativity dan androsentrisme. Semoga teman-teman lebih paham dan kemudian menjadi lebih hati-hati mengetes diri sendiri. Jangan-jangan saya masih bias androsentrisme ketika ngobrol, ketika bercanda, ketika diskusi gitu ya, ketika melihat kasus sehari-hari gitu. Jadi dengan demikian saya berharap kita bisa menjadi lebih sensitif, lebih hati-hati dalam diskusi-diskusi kita dalam menanggapi kasus dan persoalan, dan kita bisa menjadi lebih cerdas. Jadi jangan lupa untuk terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri.